Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Syarifah, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan Sa'adah Ba'alawiyin yang telah lama menjanda tinggal bersama dengan anak-anaknya. Setelah ditinggal wafat suaminya sang Syarifah, itu pun terpaksa harus menjual rumahnya. Kian hari kehidupan ekonomi perempuan janda miskin itu semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil diusir dari rumah yang dia sewakan. Sang Syarifah pun tidak tahu lagi harus pergi kemana untuk meminta pertolongan. Lalu sang Syarifah ini pun terpaksa harus pergi ke sebuah daerah yang di daerah tersebut ada seorang ulama besar dan sekaligus seorang mufti terkemuka. Lalu sang Syarifah pun mendatangi ulama mufti tersebut untuk sekedar meminta izin bertempat tinggal sementara waktu di rumahnya yang besar. Kemudian Syarifah pun berkata, "Wahai Syekh, saya ini seorang Syarifah yang sudah lama menjanda. Bolehkah saya dan anak-anak saya tinggal di rumah tuan untuk sementara waktu?" Lalu mufti itu pun bertanya, "Apa buktinya jikalau engkau adalah seorang Syarifah, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Sang Syarifah pun terdiam dan tidak bisa meyakinkan mufti itu, karena di daerah tersebut tidak ada orang yang mengenali Syarifah itu. Akhirnya mufti itu pun langsung mengusir sang Syarifah dan anak-anaknya. Singkat cerita, tibalah pada malam harinya. Ulama itu pun bermimpi akan memasuki surga. Dia menyaksikan istana-istana megah yang sungguh sangat indah. Sang ulama itu berharap bisa memasukinya. Saat ulama itu hendak melangkah untuk memasuki istana itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang menahannya. Ulama itu pun ditarik keluar dengan paksa untuk menjauh dari istana tersebut. Sang penjaga istana itu pun berkata, "Engkau harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sang ulama itu pun seketika mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri tidak jauh dari istana itu. Lalu sang ulama itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini Fulan bin Fulan. Dulu aku sewaktu di dunia sangat mencintaimu. Aku selalu bersolawat kepadamu. Mengapa aku tidak diizinkan untuk memasuki istana yang indah itu? Akuilah aku ini sebagai umatmu, berilah kepadaku syafaatmu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Mana buktinya jika engkau ini adalah salah satu dari umatku?" Si ulama itu pun langsung terdiam, tidak mampu membuktikan apa-apa. Rasulullah lalu berkata lagi, "Mengapa saat keturunanku datang untuk meminta perlindungan kepadamu, engkau masih mempertanyakan dan meminta buktinya? Sekarang di hadapanku, engkau katakan cinta kepadaku, namun engkau memusuhi anak keturunanku, dan engkau lebih membela orang-orang yang memusuhi anak cucuku. Tidak ada cinta bagi orang-orang yang tidak mencintai keturunanku." Seketika ulama itu terbangun dari mimpinya, lalu ia pun menangis sejadi-jadinya. Ia sangat menyesal sudah mengabaikan seorang janda Syarifah miskin beserta anak-anaknya yang hanya sekedar meminta pertolongan untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Keesokan harinya ulama itu pun pergi mencari sang Syarifah tersebut. Sampai berhari-hari ulama itu mencari sang Syarifah itu. Dia bertanya ke sana kemari, hingga didapatlah kabar jikalau sang janda Syarifah itu telah mendapatkan tempat tinggal sementara di rumah seorang tokoh pemuka agama Yahudi. Sang ulama itu pun langsung datang ke rumah tokoh Yahudi tersebut dan mengatakan, "Sekarang serahkan sang Syarifah itu yang tinggal di rumahmu kepadaku, biar aku saja yang menampungnya." Namun sang tokoh Yahudi itu menolak untuk menyerahkan sang Syarifah dan anak-anaknya itu kepada ulama tersebut. Bahkan tokoh Yahudi itu telah memberikan separuh bagian dari rumahnya untuk ditinggali selamanya oleh Syarifah dan anak-anaknya. Sang ulama itu pun terheran-heran, mengapa pemuka agama Yahudi itu begitu ingin mempertahankan Syarifah tersebut. Apa untung baginya? Bukankah dia dan Syarifah itu berbeda agama, pikir sang ulama tersebut. Lalu sang tokoh Yahudi itu mengatakan, "Wahai ulama, dulu aku tidak percaya pada Nabi kalian, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi malam beliau datang menemui aku dan mengucapkan terima kasih atas bantuanku. Sudah menolong anak cucunya yang sedang dalam kesusahan. Dan beliau pun telah memberikan jatah sebuah istana yang sangat indah di surga kepadaku. Maka saksikanlah wahai ulama, aku berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Betapa banyak orang-orang di zaman ini yang mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad SAW, namun mereka ikut mencela dan memusuhi terhadap anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Semoga kita semua diselamatkan dari membenci keturunan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bisawab.